Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Senang sekali dapat menyapa Anda kembali tentunya dalam program TVR 09. Bersama saya Alfat Rizky dan juga dengan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda. Untuk memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pagi ini dengan berita terkait dengan Komisi 7 DPR RI yang mendorong Pertamina untuk melakukan audit dan evaluasi penyaluran LPG bersubsidi. Hal ini sebagai upaya melakukan langkah antisipasi dalam mencegah terjadinya kelangkaan. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Doni Mariade Ukon menyoroti kelangkaan LPG bersubsidi di sejumlah wilayah terutama di Jawa Timur. Menurutnya, perlu ada audit yang dilakukan oleh pihak Pertamina dalam upaya mengevaluasi penyaluran LPG bersubsidi untuk mencegah terjadinya kelangkaan LPG 3 kg. Doni Mariadi Ukon menyebut pihaknya mendorong pemerintah melakukan langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya kelangkaan LPG subsidi. Menurutnya, peningkatan kuota gas LPG menjadi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kelangkaan, mengingat kebutuhan atas LPG bersubsidi terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Evaluasi penyaluran LPG bersubsidi juga perlu dilakukan secara berkala oleh pihak Pertamina. Kelangkaan LPG yang sampai hari ini masih terjadi, dan juga ada beberapa poin yang memang betul-betul harus di audit lagi oleh teman-teman di Mor 5 ini supaya kelangkaan itu tidak terjadi, karena memang sekarang kebutuhan LPG 3 kilo makin meningkat. Itu kondisi yang ada hari ini. Jadi bukan hanya pemerintah yang kita coba evaluasi, tapi dari dua sisi. Masyarakat sendiri juga kalau memang dia sudah tidak berhak untuk menerima subsidi, jangan pakai barang subsidi. Sebelumnya, Komisi 7 DPR RI menggelar pertemuan dengan Mor 5 PT Pertamina Patraniaga di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Pertemuan dilakukan dalam rangka kunjungan kerja reses Komisi 7 DPR RI dan dihadiri Direktur PT Pertamina Patraniaga beserta jajarannya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Panji Prabowo, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke Komisi 9 DPR RI, pemirsa, yang mendorong ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Kota Bitung. DPR RI juga menyayangkan kurangnya SDM tenaga kesehatan dan tenaga medis yang krusial dalam pelayanan kesehatan. Minimnya alat dan fasilitas kesehatan RSUD di Kota Bitung, Sulawesi Utara perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kesehatan. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Kurniasih Mufidayati, menyoroti minimnya sarana dan prasarana RSUD Kota Bitung. Selain itu, ia juga menyayangkan kurangnya SDM tenaga kesehatan dan tenaga medis yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan. Untuk itu, Kurniasih berjanji akan memperjuangkan pengadaan alat kesehatan RSUD Kota Bitung. Melalui mitra kerja Komisi 9 DPR RI, dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan. SDM, nakes, dan juga tenaga medisnya, khususnya untuk spesialis, kami juga diskusi tentang itu. Karena ya tadi bersama dengan mitra kami Kementerian Kesehatan, kita mendorong agar pemerintah daerah mengajukan kebutuhan alat kesehatan kepada Kementerian Kesehatan dan juga termasuk kebutuhan dari SDM-nya. Komisi 9 akan mensupport pengadaan alat dan fasilitas kesehatan bagi RSUD Kota Bitung. Di sisi lain, ia meminta pemerintah daerah mampu menyediakan SDM di bidang kesehatan yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami dari Komisi 9 pasti akan mensupport, namun dengan catatan dari pemerintah Kota Bitung juga menyediakan sumber daya manusianya. Jadi jangan sampai nanti ketika alat kesehatan itu sudah kami kawal, kemudian oleh Kementerian Kesehatan RI juga di ACC dan dikirim ke Rumah Sakit Umum Daerah yang ada di Kota Bitung ini, ternyata sumber daya manusianya belum siap. Dari Bitung, Sulawesi Utara, Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, masih banyak guru honorer yang belum mendapat kepastian hukum terkait kejelasan statusnya menjadi P3K. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah di TVR 09.
we share the same ocean, a common heritage, and wisdom of the Pacific. A region with abundant potentials and playing a significant role in shaping regional and global architecture. We are among the most important maritime regions worldwide, influencing areas such as marine biodiversity, food and energy security, and international trade. The second meeting of Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership aimed to strengthen the collaboration between parliaments in the region. We will build momentum for strengthening regional connectivity, providing an opportunity to create a better future for our people and the region. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa, DPR RI menilai diperlukan format baru pada program pendidikan profesi guru untuk mengatasi permasalahan guru honorer. Format ini diharapkan lebih fleksibel bagi guru yang sudah memiliki pengalaman dan mengabdi dalam waktu yang sudah lama. Untuk menyelesaikan persoalan guru honorer di Kota Pontianak, Komisi 10 DPR RI mendorong Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK untuk membuat format khusus bagi guru honorer pada penyelenggaraan pendidikan profesi guru. Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyampaikan, masih banyak guru honorer yang belum mendapatkan kepastian hukum terkait statusnya menjadi P3K karena ketatnya proses administrasi. LPTK perlu membuat format baru yang lebih fleksibel bagi guru yang memiliki pengalaman dan waktu pengabdian yang sudah lama. Mengingat waktu yang dibutuhkan guru honorer untuk bisa ikut dalam PPG yakni minimal 4 tahun. Pemerintah hari ini kepinginnya ya sudah disamakan saja. Padahal kan masing-masing orang itu punya kemampuan yang berbeda. Tidak semua orang bisa ikut PPG, apalagi ini kuotanya terbatas. Harusnya statusnya diberikan dulu, kemudian dibuat upskill seperti PPG. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Adrianus Asiasidot meminta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP untuk membuat kurikulum paralel sehingga perkuliahan reguler dapat langsung melanjutkan pendidikan ke profesi keguruan. Nah, harusnya di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan itu sudah diatur sistemnya. Dia kuliah 4 tahun, tambah 2 tahun lagi untuk pendidikan profesi. Kalau memang mereka mau dibentuk profesi, lembaga pendidikannya loh dibenahi, kurikulumnya dibenahi, PPG itu ada, kan itu terkait dengan mutu guru kita, kualitas guru-guru kita yang tidak memenuhi standar gitu loh. Dari Pontianak, Samuel Aditya, TVR Parlemen, melaporkan. Serapan panen dalam negeri masih perlu ditingkatkan. Komisi 4 DPR RI menilai penyerapan beras oleh Bulog masih tidak sebanding dengan hasil panen Kabupaten Kebumen karena buruknya manajemen pengelolaan pangan. Terbatasnya penyimpanan gudang Bulog di Kebumen sebabkan tidak maksimalnya serapan hasil panen. Anggota Komisi 4 DPR RI mendorong pengelolaan pangan harus dilakukan secara efektif untuk memaksimalkan hasil panen. Anggota Komisi 4 DPR RI Sutrisno menilai tingginya hasil panen di Kebumen bisa memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia jika mampu dikelola dengan baik. Namun, penyerapan beras oleh Bulog masih tidak sebanding dengan hasil panen Kabupaten Kebumen akibat buruknya manajemen pengelolaan pangan. Selain itu, untuk mengatasi persoalan kekurangan pangan, serapan hasil panen harus dimaksimalkan agar bisa dialokasikan untuk bantuan beras yang akan diberikan selama 6 bulan ke depan. Sesungguhnya kebutuhan pangan kita mencukupi lah. Manakala manajemen pengelolanya dengan baik. Ya. Tapi manakala kita tidak paham di mana produksi beras kita, mana yang kekurangan tidak diketahui, di sini terjadi keributan. Kepala Badan Pangan 6 bulan kemudian masih akan ada bantuan beras itu, ya. Kalau tanda tidak diimbangi, ini sedotannya kan lebih banyak. Karena secara bersamaan
1.320.000 ton akan dikeluarkan secara bersamaan. Di sini letak persoalan kekurangan pangan. Pada hakikatnya sesungguhnya manakala dikumpulkan masih cukup. Diketahui, Kabupaten Kebumen mampu memproduksi beras sebesar 409.000 ton, namun Gudang Bulog hanya mampu menyimpan sebesar 3.500 ton beras. Dengan tingginya angka produksi beras di Indonesia, diharapkan negara bisa berhenti untuk tidak terus-menerus impor beras dari negara lain dan memanfaatkan produksi beras dalam negeri. Dari Kebumen, Umam Hidayat, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI mendesak Bulog memaksimalkan pembelian jagung sesuai harga acuan produksi. Kementerian Pertanian juga diharapkan dapat memberikan bantuan bibit untuk meningkatkan area dan jumlah produksi. Pasca panen raya jagung di Kecamatan Babul Makmur, Aceh Tenggara, Komisi 4 DPR RI mendorong Badan Urusan Logistik atau Bulog untuk menyesuaikan harga acuan produksi komoditas jagung yang telah ditetapkan oleh petani. Anggota Komisi 4 DPR RI Salim Fahri menyoroti keresahan para petani akibat tidak sesuainya harga komoditas jagung oleh Bulog. Pasalnya, saat ini harga jual jagung berkisar sebesar Rp3.000, sementara harga acuan pemerintah untuk komoditas jagung sebesar Rp5.000. Selain itu, Komisi 4 DPR RI berharap Kementerian Pertanian dapat memberikan bantuan bibit untuk meningkatkan area dan jumlah produksi komoditas jagung. Saya kira cukup bagus karena produksi jagung khususnya di Aceh Tenggara rata-rata 7 ton per hektar. Cuman ada beberapa kendala. Kendalanya begitu harga petani panen, harga turun. Kadang-kadang harga sampai 5.000 sampai 6.000. Hari ini aja baru mencapai harga berkisar 3.800 dan 4.000. Kita berharap kepada Bulog untuk menyerap panen jagung masyarakat ini yang HEP-nya sudah ditentukan sebanyak 5.000. Makanya kita berharap melalui Bappenas kepada Bulog untuk menyerap hasil jagung ada dari petani agar harga ini bisa stabil. Sebagai sentra produksi jagung terbesar di Aceh, Komisi 4 DPR RI berharap agar bantuan bibit dan serapan komoditas jagung bisa maksimal sesuai dengan harga yang ditentukan pemerintah. Hal ini bertujuan untuk mencapai target tanam pada lahan 10.000 hektar dan menciptakan kestabilan harga jual panen komoditas jagung. Mario, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, upacara memperingati hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 sudah di depan mata dan tahun ini akan dilangsungkan di Ibu Kota Nusantara. Ya, dan untuk itu DPR RI mengecek langsung kesiapan infrastruktur jelang upacara dan perayaan HUT di IKN. Dan seperti apa kesiapannya pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di TVR 09. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggara Indonesia Pacific Parliamentary Partnership atau IPPP untuk kedua kalinya di Jakarta pada tanggal 25 hingga 26 Juli 2024. Terbentuk karena latar belakang Indonesia dan negara kepulauan Pasifik yang memiliki potensi besar, guna meningkatkan kerjasama terutama dalam pengelolaan sumber daya laut yang meliputi lebih dari 70% wilayah kedaulatan. Mengundang 14 negara dan 2 negara bagian di kawasan Pasifik untuk berpartisipasi. IPPP membawa tema besar yaitu Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development. IPPP berupaya memperkuat kerjasama antar parlemen dalam memajukan konektivitas dan pembangunan inklusif di kawasan Pasifik pada sektor maritim, lingkungan, perubahan iklim, bencana alam, sosial budaya, hingga pendidikan.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Ya pemirsa, jalan menuju lokasi upacara untuk Hari Ulang Tahun Republik Indonesia maupun ketersediaan listriknya ini menjadi sorotan utama DPR RI dalam mengecek kesiapan IKN di Agustus mendatang. Dan DPR RI juga mendorong adanya percepatan penyelesaian infrastruktur akses bandara dan jalan menuju ke Istana Kepresidenan. Nah, apakah IKN sudah siap untuk menyambut HUT RI ke-79? Saksikan informasi mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen untuk Anda. Jelang upacara kemerdekaan 17 Agustus mendatang, Dewan Perwakilan Rakyat semakin intens mengecek kesiapan fasilitas di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Terlebih, Presiden Joko Widodo sebelumnya berkeinginan untuk mulai berkantor di IKN pada bulan Juli 2024. Namun, kelihatannya rencana Presiden untuk berkantor di IKN berpotensi tertunda, sebab beberapa fasilitas seperti Istana Negara serta akses jalan masih belum terbangun. Hal itu menjadi sorotan Komisi 5 DPR RI saat meninjau pembangunan IKN beberapa waktu lalu. Anggota Komisi 5 DPR RI Irwan optimis pembangunan infrastruktur seperti lapangan upacara, tiang bendera, dan Istana Merdeka dapat selesai tepat waktu. Namun, menurutnya perlu ada percepatan penyelesaian, baik infrastruktur akses bandara dan jalan menuju ke Istana Kepresidenan. Pasalnya, akses jalan berperan penting dalam melancarkan penyelenggaraan upacara kemerdekaan 17 Agustus mendatang. Kalau berdasarkan peninjauan tadi, insya Allah itu siap dilaksanakan. Memang yang menjadi PR untuk upacara nanti bagaimana akses jalan ya terhadap tamu-tamu dan lain-lainnya itu agar bisa dirapikan ya. Apalagi misalnya kondisi cuaca juga misalnya tidak bersahabat ya, minimal kondisi jalan bisa dilalui dengan baik. Tak hanya soal akses, ketersediaan energi listrik juga penting dalam mendukung perayaan HUT RI. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno menjelaskan, sumber energi di IKN akan berasal dari pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Di antaranya, PLT surya atap atau panel surya atap dengan kapasitas 10 MW dan satu lagi berkapasitas 30 MW. Kami berharap ke depannya penggunaan seluruh kebutuhan energi di IKN ini adalah dari energi terbarukan, ya apakah dari PLTS ataukah dari angin yang jika memang ada, juga dari air, dan disampaikan juga pada kami penggunaan untuk hidrogen juga nanti akan dimaksimalkan di IKN. Ya kita berharap bahwa IKN ini nanti akan menjadi model untuk pembangunan ibu kota yang berkelanjutan. Ibu kota yang hijau, ibu kota yang menggunakan energi terbarukan dan bisa diadopsi modelnya itu di kota-kota lain di Indonesia. Penerapan energi terbarukan di IKN telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara atau IKN tahap 1 telah mencapai 84%. Hal ini mencakup ketenaga listrikan yang mengusung konsep green, smart, and beautiful yang dikerjakan oleh PLN. Ya pemirsa, kali ini kita akan membahas terkait dengan wisata-wisata di Kepulauan Indonesia Pasifik nih tentunya Lisa. Karena memang terdiri dari 20 hingga 30 ribu pulau yang terletak di Samudra Pasifik, menjadikan negara-negara kepulauan ini kaya akan destinasi liburan yang menarik tentu dapat Anda nikmati nih pemirsa. Dan tentu seperti apa dan bagaimana sih keindahan beberapa tempat liburan di Kepulauan Pasifik ini? Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di TVR 09. The House of Representatives of Republic of Indonesia will host the Indonesia Pacific Parliamentary Partnership or IPPP in Jakarta from 25th to 26th of July 2024. The event is initiated in order to enhance the cooperation in managing the marine resources, which drain over 70% of the sovereignty.
brings fostering regional connectivity and inclusive development as the main issue. The House invites 14 countries and 2 countries under Pacific regions to participate to this international event. IPPP seeks to reinforce interparliamentary collaboration in connectivity and inclusive development in the Pacific region. Within the maritime, environment, climate change, natural disasters, social, cultural, and education sector. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Ya Elisa dan juga pemirsa, tadi kita sudah sedikit ya memberitahukan kepada pemirsa nih bahwa kita akan jalan-jalan ke kawasan Pasifik nih, wisata-wisata yang ada di sana. Karena memang pemandangan alam yang memanjakan mata, keindahan bak surga, kepulauan tropis menjadi daya tarik kuat bagi para wisatawan. Memang benar itu Alfat, karena memang mulai dari keindahan alamnya, juga ada tradisi unik masyarakat yang masih dipegang hingga saat ini. Ini memberikan sensasi luar biasa bagi para wisatawan yang ingin menghabiskan waktunya untuk berlibur di kawasan Pasifik. Dan ternyata negara-negara di Kepulauan Pasifik nih Elisa, ini tergabung dalam IPPP atau Forum Indonesia Pacific Parliamentary Partnership yang merupakan kerjasama antara Parlemen Indonesia dan negara Kepulauan Pasifik. Wow. Tapi itu nanti kita bahas, kita mau lihat dulu nih, langsung aja kita saksikan nih tayangan 5 tempat liburan terbaik di Kepulauan Pasifik, bak surga tropis. Pada segmen Tips, informasi dan tips untuk Anda. Pemirsa TVR Parlemen, kalau dengar kata liburan, ingat apa hayo? Pasti pemandangan indah yang memanjakan mata dong. Nah, Intips kali ini akan mengajak pemirsa jalan-jalan ke negara-negara kepulauan di kawasan Pasifik. Rata-rata negara kepulauan ini berada di Samudra Pasifik Selatan. Tempat-tempat ini bisa pemirsa jadikan sebagai destinasi liburan untuk Anda yang senang berlibur ke daerah tropis. Ternyata, negara-negara ini juga tergabung dalam Forum Indonesia Pacific Parliamentary Partnership atau IPPP yang merupakan forum kerjasama Parlemen Indonesia dan negara-negara kawasan Pasifik. Pemirsa penasaran? Berikut rekomendasi 5 tempat liburan terbaik di Kepulauan Pasifik. Republik Palau berada di Samudra Pasifik Selatan, tepatnya di sebelah tenggara Filipina. Keindahan alam yang memesona akan memberikan liburan yang asik dan tak terlupakan. Ada lebih dari 200 pulau vulkanik dan batu kapur yang masih asri di Palau. Hutan hijau yang lebat dan laguna Pirus yang menawan menciptakan pemandangan yang sempurna. Negara kepulauan ini menawarkan tempat terbaik menyelam dengan pemandangan surga tropis. Untuk pemirsa yang hobi snorkeling, harus kunjungi pulau ini ya. Samoa dikenal sebagai jantungnya Polinesia. Negara kepulauan ini terletak di antara Hawaii dan Selandia Baru. Dataran pantai, gunung berapi, hutan hujan yang hijau membentuk pemandangan yang sempurna. Kamu akan dimanjakan dengan air terjun, lubang sembur, gua, ladang lava, dan pantai yang indah. Terdapat pula Taman Nasional yang indah, bak surga tropis. Uniknya, ketika pemirsa berkunjung ke sini, ada sekelompok masyarakat lokal yang masih memegang tradisi uniknya. Kepulauan Cook merupakan tempat liburan terpencil yang memiliki akses mudah. Negara kepulauan ini terdiri dari 18 pulau yang terletak di antara Polinesia Prancis dan Tonga. Para wisatawan akan menikmati gabungan antara budaya modern dan tradisional. Laguna Aitutaki menjadi tempat favorit di sini. Selain itu, ada pulau kolam gua tanah yang memberikan pemirsa sensasi liburan luar biasa. Pulau ini selalu menarik hati para turis dari berbagai belahan dunia. Kepulauan Polinesia terletak di antara Australia dan California dalam kawasan Samudra Pasifik Selatan.
Ada sekitar 118 pulau yang dikelompokkan menjadi 4 kepulauan vulkanik. Pemandangan alam yang menakjubkan akan membuat liburanmu spesial. Gunung hijau lumut, Laguna Pirus, dan pantai berpasir menjadi landscape yang keren. Ada pula budaya yang mengagumkan. Bora Bora bisa menjadi salah satu tempat terbaik yang menawarkan liburan mewah untuk pemirsa yang ingin berlibur bersama pasangan, teman maupun keluarga. Fiji terletak di Samudra Pasifik Selatan. Kepulauan Fiji memiliki 330 pulau yang memiliki pemandangan yang menakjubkan. Pulau ini sangat cocok untuk liburan dari segala usia. Berbagai permainan air seperti skydiving, trekking, arung jeram, scuba diving, dan permainan lainnya patut Anda coba. Hutan hujan tropis, terumbu karang, dan perkebunan kelapa di Fiji melengkapi keindahan kepulauan ini. Surga tropis ini pun minim angka kejahatan. Itu tadi kelima negara kepulauan di Samudra Pasifik yang menjadi tempat terbaik untuk liburan. Pantas saja ya, kelima negara ini dan negara-negara Pasifik lainnya menjalin kerjasama dengan Indonesia dalam forum IPPP yang juga memiliki pemandangan alam yang tak kalah indah. Well, surga tropis memang selalu menawarkan sensasi liburan yang spektakuler ya. Gimana Alfa, tertarik untuk mengunjungi salah satu negara dan tempat wisata di kawasan Pasifik? Tentunya, apalagi kalau misalkan kita berbatasan dengan Indonesia ini kan berbatasan dengan negara-negara Pasifik. Ya, itu kan maksudnya kan kita selalu melihat untuk berkunjung ke Eropa dan negara-negara Asia lainnya. Tentu Pasifik ini juga ternyata banyak destinasi wisata yang sangat luar biasa untuk dikunjungi. Apalagi kalau pemirsa memang cenderung untuk menikmati pantai. Betul. Kawasan Pasifik ini tentu menjadi daya tarik yang sangat menarik untuk Anda pemirsa. Karena memang kan Indonesia dan Pasifik ini memang negara-negara maritim ya, Lisa. Itu banyak laut dan juga pantai. Betul sekali. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini. Dan di penghujung acara kami informasikan pada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap, menindaklanjuti, dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan pemirsa, meskipun saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, Anda tetap dapat menyaksikan program DPR RI lainnya. Dapat Anda saksikan secara langsung pemirsa dan di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan. Saya Elisa Purba, juga ada rekan saya Selvat Rizky pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.